الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Melanjutkan pelajaran Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, dan kita melanjutkan dalam menyebutkan dalil-dalil tentang pembatal keislaman yang ke-9, tentang keyakinan seorang bahwa ada di antara umat ini yang diperbolehkan baginya keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang meyakini hal tersebut, maka dia kafir. Sebab syariat ini sifatnya universal untuk siapapun. Tidak ada syariat yang mana seseorang boleh untuk diikuti selain syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ilmu yang boleh untuk diikuti dan dijadikan sebagai pedoman hidup kecuali ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengklaim bahwa ada ilmu yang lain, entah apa namanya, apakah ilmu laduni atau ilmu yang lainnya, yang dia berkeyakinan bahwa dia boleh mengikuti ilmu dan syariat tersebut, maka dia kafir. Di antara dalilnya, wa an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan, aku diberi 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang kelima perkara itu tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku dari kalangan para nabi dan rasul. Jadi kelima perkara ini termasuk keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada para nabi dan rasul sebelum beliau. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberi pertolongan dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam jiwa-jiwa musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jarak perjalanan sebulan sebelum Rasulullah dan kaum mukminin mendatangi mereka dan memerangi mereka. Mereka sudah dalam kondisi ketakutan dalam jarak perjalanan sebulan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai masjid, tempat untuk sholat di mana saja, wa tahuran, dan alat untuk bersuci, yaitu bertayammum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli, maka siapa saja dari kalangan umatku yang ketika waktu salat mendapatinya dimanapun dia berada, maka hendaknya dia mengerjakan salat. Wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan bagiku al-ghanaim, jamak dari ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qablih, dan tidak dihalalkan kepada siapapun sebelumku, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa u'titu syafa'at, dan aku diberi hak untuk memberi syafaat, dan syafaat ini merupakan syafaat yang khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum beliau, yaitu syafa'atu al-uzma, syafaat yang paling agung yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, syafaat dalam hal faslul qada, untuk segera menetapkan hukum kepada mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, dan Nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'ithtu ilan nasi 'ammatan, dan aku diutus kepada manusia secara umum. Nah, ini yang terakhir yang menjadi syahid bahwa
Nabi terdahulu mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Ada nabi yang diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada selain Bani Israel. Ada nabi yang diutus kepada kaum-kaum yang lainnya. Masing-masing diperintahkan untuk mengajak kaumnya, bukan mengajak kepada selain kaumnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Semenjak beliau diutus menjadi rasul, maka siapapun wajib mengikuti apa yang beliau bawa sampai hari kiamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala Allah Ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Yang dimaksud Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau bawa berupa kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari selain dari Islam sebuah keyakinan, sebuah agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Al-Islam yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Afa ghaira dinillahi yabghun?" Apakah selain agama Allah yang mereka cari? "Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Sementara tunduk kepada Allah siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik mereka menunjukkan ketaatan mereka dalam bentuk ibadah atau secara terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi, demi Allah, law anna Musa hayyan," kalau seandainya Nabi Musa itu hidup pada masa setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama wasi'ahu illa ittiba'i, maka tidaklah diperkenankan baginya melainkan dia harus mengikuti aku, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini seorang nabi, seorang rasul, Nabi Musa, kalau seandainya dia hidup di zaman di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, dia wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain Nabi Musa. Sebab ada yang meyakini bahwa pada masa ini boleh seorang untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Khadir. Mereka menganggap Khadir itu adalah wali, bukan nabi. Lalu mereka berkeyakinan bahwa wali itu lebih tinggi kedudukannya daripada nabi. Maka mereka mengatakan mengikuti Khadir lebih utama daripada mengikuti syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil yang dapat menyebabkan seorang keluar dari Islam. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, dan beliau menyebutkan ada 8 turuq, ada 8 jalur tentang hadis ini, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat yang ke-81 dan 82 dari surah Al-Imran. Dan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Muqbil pada tempat ini, yakni khususnya pada yang kaitannya dengan lafaz ini. Namun ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain sudah cukup menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bawa dari syariat wajib untuk diamalkan dan wajib untuk dipeluk oleh siapa saja dari kalangan jin dan manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.